Oke. Saya mau nanya nih, kebetulan ada Pak Pendeta di sini. Wah. Sebenarnya ada sedikit, saya juga ini, dulu juga saya bingung kok orang Kristen punya Tuhan 3 ya. Punya Tuhan, atau setelah itu kita bilang Trinitas. Ya. Nah, rupanya di Al-Maidah 116 itu dibilang bahwa kita tuh orang Kristen bertuhan kepada Allah, Maria, Isa, dan Maria. Ya. Dari situ makanya orang-orang Islam banyak menganggap bahwa kok manusia dituhankan, mempersekutukan Tuhan. Ya, sebenarnya kalau boleh dijelaskan sedikit mengenai itu gimana Pak Pendeta? Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya buat Pak siapa tadi? Bane ya. Terima kasih banyak ya, bisa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang baru dipilih ya di masa tua mereka ya menjadi seorang pengikut Kristus atau laskar Kristus di akhir zaman ya. Dan saya percaya mereka akan dipakai terus oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang cendekiawan. Amin. Untuk membela dan meluruskan apa yang salah. Baik, seperti yang saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah mereka karena para murtadin ini orang-orang hebat bagi saya. Karena apa yang mereka alami belum tentu saya mengalaminya ya. Mereka terancam hidup mereka, terancam jiwa mereka ditinggalkan oleh keluarga hanya karena meninggalkan iman lamanya. Dan ini hal yang luar biasa sekali kalau saya renungkan ya, dibanding dengan saya sebagai orang Kristen sejak lahir, Pak. Ya, jadi saya pikir saya tidak pernah diusir oleh keluarga, ditolak oleh keluarga. Tetapi kalau para murtadin ini bisa melewati semuanya itu, saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Haleluya. Nah, sesuai dengan pertanyaan daripada Pak Bane tadi soal tentang pernyataan ya dari Al-Quran sebenarnya itu surat mana tadi? Al-Maidah 116 ya, 116 sampai 117 kalau nggak salah itu. Di benak hai Isya, apakah engkau berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah ya. Sehingga dengan itu kita diserang bahwa Kristen itu punya 3 Tuhan, menuhankan manusia, mempersekutukan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, pertama sekali saya kasih pengertian buat Pak Bene bahwasanya sebenarnya ayat itu salah kaprah. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang Kristen tidak pernah ada yang menuhankan Maria, Pak. Ya, kalau ayat itu, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Itu sangat salah, dan itu tidak ditunjukkan kepada orang-orang Kristen. Tidak ditunjukkan kepada pengikut Yesus Kristus. Tapi ditunjukkan kepada Nasrani. Nah, hal ini mungkin baru tahu ya. Saya tidak setuju jika ada teman-teman di luar sana mengatakan bahwa Kristen itu sama dengan Nasrani. Ya. Saya bantah habis-habis itu. Nanti akan ada season saya memang mau bahas ini. Ada masa nanti. Oke, jadi kenapa saya tidak setuju dengan demikian? Kata Nasrani dengan Kristen. Nasrani sendiri teman-teman sekalian itu aliran sesat kekristenan atau dianggap sebagai bidah, sekte sesat ya di Arab Saudi yang dibawa oleh pendeta Waraka bin Naufal. Ya, luruskan kalau salah nanti Bang Effendi, disitulah baginda Rasulullah ya Muhammad itu konsultasi ya tentang apa yang diwahyukan oleh Jibril kepadanya kepada pendeta Waraka bin Naufal. Nah, dia ini adalah seorang Nasrani, Pak. Dia Nasrani yang mempersekutukan Tuhan memang karena dia percaya bahwa Maria itu adalah ibu ya, Tuhan ibu. Tuhan ibu ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sementara Kristen atau Kristian tidak menuhankan Maria. Nah, jadi ayat itu sangat salah dan saya sering katakan mau salah kaprah, salah menuduh, salah memfitnahnya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya itu tidak diarahkan kepada orang Kristen, tetapi diarahkan kepada Nasrani. Maka jangan suka, Pak, kalau Bapak dikatakan sekarang, oh Pak Bene sudah jadi Nasrani. Tolak mentah-mentah, saya bukan Nasrani, tapi saya Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Haleluya. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Pak Bene, saya mau katakan kepada kita bahwasanya orang-orang Kristen seperti yang kita bahas dari awal tadi, sering ada framing bahwa orang Kristen itu berjuang untuk menghancurkan Islam dan mengkristenisasikan ya orang-orang yang bukan Kristen. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat itu tuduhan-tuduhan tanpa bukti sebenarnya, tuduhan palsu. Karena pada dasarnya kita ini
menyampaikan kebenaran ya. Kita hanya bercerita kok. Ibarat saya bercerita dengan Ibu Lucy dan juga Pak Bene, ya cerita soal iman. Jadi saya dikatakan di situ sedang mewartakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Yaitu Injil. Nah, apa itu Injil? Yaitu tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang nantinya saudara kita di sebelah menganggapnya sebagai Isa Al-Masih. Ya, walaupun pada dasarnya secara pribadi nanti di sesi lain kita akan bahas, saya tidak setuju Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ya. Ya, tetapi di sesi lain, ya sesi lain. Tetapi kita ikut alur pikiran mereka. Betul. Ya, nah jadi kalau mereka katakan bahwasanya kita melakukan kristenisasi itu sangat salah sekali. Tapi kita menyampaikan kebenaran, kita memberitakan, memang ada ayatnya walaupun itu dikatakan oleh Ustadz Agustan sebagai obat kuat, ya obat kuat itu yaitu amanat agung ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena kata Ustadz Agustan, Bu, ya Pak Bene, dia katakan begini, orang Kristen itu tidak lebih daripada orang-orang yang impoten, yang tidak akan bereaksi kalau tidak ada obat kuat. Nah, apa itu obat kuatnya? Yaitu amanat agung. Dan ini sangat menista kekristenan ya. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir yang saya mau sampaikan ke Pak Bene, juga ada banyak orang salah mengerti tentang Injil. Ya, mereka berkata kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Zabur, kepada Taurat. Oke, tetapi banyak saudara kita di luar sana tidak paham tentang Injil. Mereka berpikir bahwa Injil itu sebuah kitab yang kedebuk jatuh dari langit, Pak, lalu diserahkan kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus, lalu Yesus Kristus mengajarkannya. Itu salah. Ya, itu sangat salah. Tetapi Injil dalam kekristenan adalah tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus atau tentang kehidupan Isa Al-Masih itu, mulai dari kelahirannya, mujizatnya, pelayanannya, pokoknya 3,5 tahun pelayanannya. Jadi dia berumur 33,5 tahun di muka bumi ini untuk mewartakan kebenaran, untuk menunjukkan jalan yang lurus itu yang dicari-cari tadi, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dia datang ke dunia ya untuk mengambil rupa yang sangat hina. Ya, bahkan dia tidak terpandang seperti kita ini karena dia sangat hina sekali, dan itu jelas sampai hari ini dia diolok-olok. Kok Tuhan berkolor? Ya, tapi mungkin itu sebuah penghinaan, sebuah lelucon bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, itu sesuatu hal yang merupakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Amin. Jadi teman-teman sekalian, ya Injil tidak berbicara dengan sebuah buku, tapi Injil berbicara tentang pribadi Yesus Kristus ya. Nah, ada yang bertanya ini Bu Lucy, kalau begitu kenapa ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes ya? Jadi ada 4 Injil ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini orang-orang yang menurut saya kurang pengetahuan ya, kurang pergaulan ya, saya katakan demikian. Jadi karena terlalu membencinya kepada orang Kristen, tidak mau bertanya sehingga tidak mengerti ya, tidak mengerti tentang apa yang disampaikannya. Ya, padahal kalau kita lihat, kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya dimuat atau dibukukan ya tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus selama ada di dunia 33,5 tahun. Ya, jadi itu yang dituliskan oleh kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa berbeda-beda? Seakan-akan kontradiksi. Ya, itu bukan kitab dari Allah, bukan kitab dari Tuhan yang benar ya. Padahal itu sangat keliru juga kalau mereka menuduh seperti itu. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena keempat Injil ini mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Contoh nih, contoh. Tadi Pak Pendeta bilang Al-Quran. Ini Bapak kita bicarakan tentang Injil ya. Tentang Injil. Oh, iya, tadi saya ralat ya. Tadi selalu ada bicara tentang. Oh iya, betul. Tentang Injil ya saudaraku. Iya, tentang Injil. Ya, tentang Injil. Ya, kita bicara tentang Injil teman-teman sekalian. Tapi saya sampaikan tadi Al-Quran tadi karena ada yang tuduhan tadi, Pak. Ya, ada tuduhan. Karena kita beranjak dari apa yang dipertanyakan oleh Pak Bene tentang surat Al-Maidah 116 ya. Nah, jadi teman-teman sekalian begini. Kenapa bisa berbeda-beda seakan-akan kontradiksi? Semua itu ya karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda, Bu. Antara Markus, Lukas, Yohanes itu. Ya, contoh posisi saya seperti begini ya. Bang Effendi ceritakan tentang kehidupan saya yang di sebelah sini, yang Bang Effendi bisa lihat sebelah kanan. di sebelah kanan. Jadi bisa lihat ada bahu saya, ada pipi saya, ada tulang pipi saya, ya kan? Ada jenggot saya mungkin di sini, ada kumis saya sebelah di sini, alis mata saya di sini, rambut saya separuh. Jadi Bang Effendi nggak bisa ceritakan yang ada di sebelah kiri saya. Tapi yang bisa menceritakan tentang sebelah kiri saya adalah Pak Bene, dan Ibu Lucy bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi.
Nah, jadi kalau seandainya ada 4 orang yang menilai saya dalam posisi saya berdiri seperti ini, teman-teman sekalian, atau berduduk seperti ini, maka mereka akan menceritakan tentang apa yang mereka lihat secara berbeda. Tetapi inti pembahasan mereka, inti yang mereka ceritakan adalah tentang pribadi saya. Demikianlah kenapa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbeda-beda. Tetapi tujuannya satu, saling melengkapi sehingga dia disebut sebagai kitab sinoptis. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan buat teman-teman semua. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua dan terutama buat kita yang ada di Injil Habagat saat ini. Oke, saya serahkan lagi. Kalau saya sih jujur ada yang lucu nih sekarang pertama saya baca Alkitab, saya tetap masih bertahan mau tetap nggak percaya ini Alkitab, nggak percaya Yesus lah. Saya baca nyembuhin orang mati, dia bisa ini. Hidupin orang mati. Dia bisa ini. Hidupin orang mati. Dia bisa. Saya pikir satu nih dia nggak bisa jalan di atas air. Mau baca kan itu Alkitab, bisa jalan di atas air, buset. Itu bikin wah. Oh, jadi belum waktu itu belum paham banget firmannya ya? Iya, saya masih tetap bertahan. Okay. Yesus semua bisa nih. Dalam mati ngomong, dia bisa nggak nih jalan di atas air? Ya ternyata ada gitu. Firmannya ya. Ada kan? Itu loh makanya itu anekdot lah sebenarnya. Betul. Iya, betul. Jadi saya ingin tambahkan sedikit. Oke, silakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, seolah-olah teman-teman kita dari seberang, yang pertama Alkitab itu turun dari atas berdebu. Yang kedua ada juga pemahaman bahwa Injil ini dibawa oleh Isa Al-Masih. Iya. Ya. Padahal Injil itu menceritakan tentang kehidupan Yesus ya Bang ya. Iya. Semuanya. Nah, betul. Lalu pertanyaannya, kalau begitu Bang Pendi, siapakah yang memalsukan Alkitab? Siapakah yang memalsukan Alkitab? Saya akan jawab. Yang memalsukan Alkitab Bapak Ibu, yang menceritakan kisah daripada yang sebenarnya. Contohnya begini, maksud saya begini. Di dalam Alkitab diceritakan dengan begitu luar biasa bagaimana kelahiran Yeshua HaMasyiah, bagaimana kehidupannya, bagaimana kematiannya, dan bagaimana kebangkitannya. Lalu cerita yang sebenarnya dalam Alkitab ini dibelokkan oleh ajaran yang datang belakangan. Diceritakanlah, disampaikanlah bahwa Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus yang mati di salib. Ya, tetapi yang mati di salib itulah orang yang diserupakan. Ya. Dan tidak mati, tidak juga bangkit. Ya. Nah, kenapa hal itu bisa mereka sampaikan? Dalam hal ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Munzir Sitomorang sangat sering mengutip satu ayat Al-Quran. Munzir Sitomorang, Nababan, Kainama, dan juga mukallaf yang lain sangat sering mengutip ayat wama qataluhu wama shalabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Yang engkau bunuh dan yang engkau salib itulah orang yang diserupakan. Siapa orang yang diserupakan? Wallahu alam. Tidak ada satu manusia pun yang tahu siapa yang diserupakan. Nah, Bang Pendi, kalau begitu bagaimana dengan perkataan Ustaz Abdul Somad? Beliau berkata yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Kita ingin tegaskan teman-teman, Yudas Iskariot memang dia mati di atas kayu, tetapi bukan mati di atas kayu salib. Gantung diri. Dia gantung diri. Dan Yudas Iskariot adalah pengkhianat. Darah pengkhianat tidak layak untuk dijadikan darah penebusan. Betul. Nah, yang selanjutnya, dari mana mereka tahu kalau itu Yudas? Sedangkan Alkitab mereka tidak pernah baca, tidak percaya lagi. Lalu dari mana mereka tahu? Dari kitab mana mereka tahu? Nah, itu tadi kata Allah, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Tapi yang engkau bunuh dan engkau salib itu adalah orang yang diserupakan. Saya rasa tidak ada Tuhan yang begitu tega, ya Bang. Tidak ada Tuhan di dunia ini, di agama manapun yang namanya percaya Tuhan, Bang Bani, tidak ada Tuhan yang tega orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Itu tidak ada. Misalnya nih, saya bersalah, tapi saya tidak. Bang Arif bersalah, dia bersalah, saya bersalah.
Tapi yang dibunuh itu, yang dijadikan bunuh ini. Padahal ini tidak bersalah. Ada nggak Tuhan setega itu? Ya, nggak ada. Tidak ada Tuhan setega itu. Nah, jadi siapa sih yang memalsukan Alkitab? Ya siapa lagi kalau bukan ajaran setelahnya? Iya. Ya, kalau ajaran sebelumnya menceritakan tentang Yesus Masih yang mati disalib, ajaran setelahnya Mengajarkan tidak. mengerjakan tidak. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta channel Ibu Lucy Daiva, terus dukung pelayanan Ibu Lucy, Ya. Bang Arif Gule, sehingga Juga. selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya. Haleluya. Nanti kebetulan kami di pos PI Habaget, Ya, panas banget karena Wah. kita tidak pakai ruangan, Bapak Ibu pakai di ruang dapur ini. Jadi begitu panas ya. Ya, saya rasa begitu Bang. Cuma saya ingin tambahkan sedikit lagi bahwa Munzir Sitomorang dan Nababan dan juga mukalaf yang lain tidak pernah mereka memakai ayat di mana Isa Al-Masih sendiri yang berkata, "Salamu alayya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Betul. Aina wulitu, di mana aku dilahirkan. Wa aina amutu, dan di mana aku mati. Wa ba'atsu hayyan, dan di mana aku dibangkitkan hidup kembali." Ayat ini bukan Allah yang ngomong, tetapi Isa Al-Masih. Kalau tadi wa ma qataluhu wa ma salabuhu, itu memang Allah yang ngomong. Tetapi ayat ini, "Salamu alayya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku," ini Isa Al-Masih sendiri yang ngomong. Tidak pernah dibahas, Bang. Oh, Ya. gitu. Tidak pernah dibahas. Betul. Tidak pernah dibahas. Jadi yang dibahas itu ayat-ayat yang bertentangan antara Isa Al-Masih dan Yesus. Ya. Tetapi kesamaan antara Yesus dan Isa Al-Masih tidak pernah dibahas. Kesamaannya apa? Bagaimana dia menjadi manusia yang sempurna. Pada mulanya adalah firman Itu itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Al-Quran juga ada. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak pernah dibahas. Nah, inilah tugas kita, Bang Arif dan Bu Lucy, Bang Bani. Tugas kita membahas hal ini supaya teman-teman di seberang sana terbuka. Selama mereka tidak menerima Injil, selama Injil mereka belum percaya, selama Injil belum tersampaikan kepada mereka, selama itulah apa yang terselubung dalam hati mereka tidak akan disingkapkan. Sehebat apapun kita memberitakan Injil, kalau Injil mereka tolak, maka apa yang terselubung dalam hati mereka tidak akan tersingkapkan. Kenapa? Karena tidak ada cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu ada di hati manusia ketika seseorang menerima Injil. Karena dalam Injil itu ada nur, ada cahaya bagi manusia. Yesus katakan, "Akulah terang, akulah terang dunia." Terima kasih. Salam Aki. Oke. Wow, luar biasa ya saudaraku. Panas. Nih. Tahu siap. Udah enggak dong, sudah lagi. Dapat nggak? Dapat. Tapi buat Tuhan ini panas nggak ada apa-apanya. Iya. Kalau terjun- Lebih panas di sini daripada ke neraka. Lebih baik panas di sini daripada di neraka nanti panasnya. Tetapkah kita mencicipi neraka? Dah lagi. Itu. Dah lagi. Ya, kita tidak akan pernah mendatangi neraka lagi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Effendi tadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menjamin kita. Betul. Dia datang ke dunia untuk melepaskan kita dari hukuman neraka. Karena memang neraka itu untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang menolak tentang Yesus Kristus. Yang menolak juru selamat itu. Itulah yang akan mendatangi neraka itu. Teman-teman sekalian, mungkin begini. Saya akan sampaikan satu hal yang akan menambah iman kita. Yaitu tentang iman yang pasti dan tidak mudah-mudahan, ya. Keselamatan kita pasti tidak mudah-mudahan, ya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bang Effendi, bukan dalam nama Pak Bene, bukan dalam nama Ibu Lucy, tapi dalam nama Yesus Kristus, ya. Maka Roma 9 ayat 10 berkata begini, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang akan menyelamatkan Anda. Dan yang paling terakhir begini, yang paling terakhir adalah jangan ikut nabi manapun yang tidak pernah ke sorga. Tapi ikutlah nabi yang dari sorga, ikutlah imam yang dari sorga, ikutlah manusia yang pernah ke sorga karena dia tahu jalan ke sorga. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.